Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisarana Ismi Salsabila, NIM G0023019 dari kelompok A1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistema neuro, arteri, dan vena. Share screen. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan nervous system, sistema neuro. Nah, di sini saya akan menjelaskan strukturnya dari neuron dulu ya. Jadi pertama itu ada dendrit. Nah, dendrit ini kan cabang-cabang itu ya. Itu cabang-cabang pendek yang berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari neuron-neuron lain atau dari sensor-sensor di tubuh. Nah, mereka ini berperan dalam mengumpulkan informasi dari sumber-sumber eksternal. Terus di sini ada soma. Soma itu adalah badan sel yang dimana dia itu bagian utama neuron yang mengintegrasikan sinyal-sinyal yang diterima dari dendrit. Nah, ini tuh adalah tempat di mana proses-proses biokimia utama dalam neuron itu terjadi dan juga tempat penghasilan energi sel. Terus ada akson ini. Nah, akson itu adalah serat panjang yang mengirimkan sinyal keluar dari neuron. Nah, sinyal ini tuh bergerak melalui akson dalam bentuk posisi potensial aksi ya, yang merupakan perubahan cepat dalam polarisasi membran sel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal listrik. Terus ada mielin. Nah, mielin ini itu adalah lapisan isolasi yang melapisi beberapa akson. Itu berfungsi untuk meningkatkan kecepatan transmisi sinyal listrik melalui akson dengan mengurangi kebocoran arus listrik. Terus ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini tuh adalah bagian-bagian yang tidak bermielin pada akson. Nah, terus itu tuh berperan dalam mengizinkan potensial aksi untuk meloncat-loncat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Terus juga membantu dalam percepatan transmisi sinyal. Terus ada sinaps. Sinapsnya itu adalah titik kontak antara dua neuron atau antara neuron dan sel efektor. Ini itu adalah tempat di mana sinyal listrik itu diubah menjadi sinyal kimia dengan melepaskan neurotransmitter ke celah sinaps dan kemudian sinyal kimia ini merangsang neuron atau sel efektor berikutnya. Terus ini ada nukleus ya intinya. Terus nervous system ini atau sistem neuro itu ada dua tipe. Yang pertama ada CNS, Central Nervous System, yang terdiri dari brain dan medulla spinalis atau spinal cord, yang ditandai dengan warna merah, warna pink. Terus yang tipe kedua itu ada PNS, Peripheral Nervous System. Itu ini, yang ditandai dengan warna kuning. Nah, untuk peripheral nervous system itu dari nukleus ya. Nukleus itu adalah kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Terus dia kan julur-julur gitu. Terus ada traktus. Nah, traktus itu kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Nah, ganglion itu kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Terus nervus itu kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menjulur bebas. Terus plexus itu anyaman nervus di perifer. Nah, peripheral nervous system tuh dia bisa eferen atau motorik, juga aferen atau sensorik. Nah, yang aferen itu dia dibagi ada dua, ada somatosensori yang ada general atau umum dan ada juga yang spesial atau khusus. Terus sensorik itu ada yang viserosensori atau organ dalam. Terus kalau yang motorik atau eferen itu dia ada somatik itu volunteer, ada yang visceral atau otonom, dia involunteer, otonom. Terus dia itu dibagi lagi ada simpatis sama parasimpatis. Selanjutnya arteri sistem atau ya sistem arteri. Jadi arteri sendiri itu pembuluh darah yang arah alirannya itu keluar atau menjauhi jantung. Dan hampir semua arteri itu membawa darah yang kaya akan oksigen, kecuali trunkus pulmonalis dan arteri umbilikalis yang membawa darahnya itu kaya akan karbon dioksida. Nah, sistem peredaran sistemik ini
dimulai dari aorta. Aorta itu akan keluar dari ventrikel kiri, kemudian naik menjadi aorta ascendens. Kalau yang mendatar itu menjadi arcus aorta, kemudian turun itu jadi aorta descendens. Nah, untuk aorta ascendens tuh dia akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dekstra sama sinistra yang akan menjadi aorta ascendens coronaria yang pada akhirnya dia itu tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Nah, yang tidak beranastomosis itu disebut sebagai N-arteri. Jadi itu dia skemanya itu ascending aorta, jadi right coronary artery, terus dia jadi lagi posterior interventricular branch, terus ada yang marginal. Terus kalau yang left coronary artery, dia ada yang anterior interventricular, sama ada yang circumflex. Nah, terus untuk yang mendatar, itu kan jadi arcus aorta. Nah, itu ada 3 percabangan arteri yang akan membawa darah itu ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Nah, percabangan yang pertama itu ada trunkus brachiocephalica. Nah, itu tuh bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Kalau yang arteri subclavia dextra ini akan bercabang lagi menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra. Sedangkan arteri carotis communis dextra itu akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna. Kalau yang eksterna itu akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan yang interna itu memvaskularisasi ke arah otak. Terus cabang yang kedua itu arteri karotis communis sinistra, yang dimana akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna. Kalau yang eksterna itu vaskularisasi wajah dan leher, kalau yang interna itu ke arah otak. Terus kalau arteri subclavia sinistra yang percabangan terakhir itu akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Jadi ini kalau dari skemnya ini arcus aorta itu dia ada yang brachiocephalic truncan. Terus dia itu ada yang right subclavian sama right common carotid. Nah, kalau yang right subclavian itu dia menjadi right axillary sama right vertebral. Kalau yang right axillary itu dia bercabang ke right brachial. Terus itu ada yang right radial sama right ulnar. Nah, itu. Terus dia cabang lagi ke right superficial palmar sama yang right deep palmar. Terus kalau yang superficial palmar itu dia jadi right common palmar digital, terus right proper palmar digital. Terus kalau yang di palmar tadi itu dia jadi metacarpal. Ya. Terus kalau yang right common carotid itu dia bercabang jadi eksternal sama internal. Kalau yang internal itu dia ada yang anterior sama middle. Terus untuk arcus aorta yang bercabang jadi left common carotid itu ada yang internal sama eksternal. Kalau internal ada yang anterior sama middle. Terus kalau yang left subclavian itu dia bercabang jadi left vertebral sama left axillary. Nah, kalau yang right vertebral sama left vertebral dia jadi ke basilar maksudnya. Itu dia bercabang menjadi right posterior sama left posterior. Nah, ini buat yang brachial, terus ini tuh buat yang ekstremitas bawah itu hasil percabangan dari si arcus abdominal. Terus yang terakhir itu belum tak jelaskan, itu aorta descendens. Nah, aorta descendens itu yang menurunkan. Nah, yang menurunnya ke bawah itu ada dua, ada yang pars thoracica sama pars abdominalis. Nah, kalau yang aorta descendens yang lebih superior dari diafragma itu disebut sebagai pars thoracica. Nah ini yang pars thoracica. Kalau yang dia lebih inferior dari diafragma itu pars abdominalis.
Ini di mana pars abdominalis itu akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Kalau yang pars thoracica itu memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan lain-lain. Nah, ini yang ekstremitas bawah itu juga dari percabangannya yang pars abdominalis. Terus kalau ini untuk yang brachio. Terus selanjutnya ada vein system. Sistema vena. Jadi vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Untuk nah, vena sendiri itu kan bermuara ke atrium kanan kecuali vena pulmonalis. Nah, vena yang bermuara langsung ke atrium kanan itu ada vena cava superior, vena cava inferior, sama sinus coronarius dan vena-vena cardiaca minimi. Nah, untuk vena cava superior itu adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan dua vena besar, yaitu vena brachiocephalica atau innominate veins dan juga vena azygos. Nah, sepasang vena brachiocephalica itu dia adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeleton trunki, kepala, otot, dan ekstremitas atas. Nah, terus kalau yang untuk vena azygos ini itu vena yang mendrainase dari vena-vena interkostal kiri. Nah, dia itu bakalan menyilang ke kanan membentuk dua percabangan yang disebut vena hemiazygos accessoria dan juga vena hemiazygos. Ini vena hemiazygos. Nah, terus ada vena cava inferior. Kalau vena cava inferior itu mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera atau organ dalam dan ekstremitas inferior. Nah, di ujung dari vena cava inferior itu, di bagian panggul, dia adalah muara dari sepasang vena-vena iliaca communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Nah, ini vena cava inferior itu perlu diingat bahwa vena cava inferior sebelum masuk ke dalam atrium kiri, si vena cava inferior ini tuh bakal menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis. Terus baru dialirkan ke vena cava inferior. Nah, jadi nanti tuh darah balik dari right external iliac terus sama right internal iliac itu nanti dia ke right common iliac. Kalau yang left internal iliac sama left external iliac dia nanti ke left common iliac. Terus dari keduanya right leftnya itu nah dia baru ke inferior vena cava. Terus dia juga dapat darah balik dari lumbar, gonadal, renal, suprarenal, hepatik, inferior phrenic, baru ke heart, ke jantung. Vena superior mesenteric ini tuh dari tributaries from small intestine and portion of large intestine, stomach, and pancreas. Terus dia tuh ke superior mesenteric vein. Kalau yang tributaries from portion of stomach, pancreas, and large intestine itu dia ke splenic vein. Nah, terus splenic vein sama superior mesenteric vein tuh dia menuju ke hepatic portal vein. Terus dia menuju ke liver, ke hati. Nah, terus dia tuh membentuk kayak siklus gitu. Dari liver dia ke hepatic vein, habis itu dia ke inferior vena cava inferior, habis dia ke jantung, habis itu ke abdominal aorta, terus ke proper hepatic artery, terus balik lagi ke liver. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya terkait sistema
arteri, neuro, dan vena. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.